Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Para jemaah semuanya yang terhormat dan yang sangat kami hormati, juga para pemirsa di rumah yang teramat terhormat dan teramat sangat kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kami masih tetap melakukan hal yang sama karena acara berkumpul masih tidak baik untuk saat seperti ini, maka tiap minggunya, tiap malam Jumat kami melakukan hal yang seperti ini. Kami menyampaikan cukup dari tempatnya sendiri-sendiri. Para jemaah yang terhormat dan para pemirsa di rumah yang sangat kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kami akan memberikan beberapa pengetahuan, yaitu tanda-tandanya orang yang sholatnya diterima oleh Allah. Seseorang bila mana sholatnya itu diterima oleh Allah, itu tanda-tandanya sangat jelas sekali, yaitu baik ucapan maupun tindakan ataupun pendapat dari orang tersebut tidak akan melakukan sesuatu yang menjadikan orang tersebut dimurkai oleh Allah. Karena sifat-sifat seperti itu tidak ada yang bisa mencegah kecuali Allah sendiri. Jadi kalau sholat seseorang ini diterima oleh Allah, orang itu secara otomatis tak ada keinginan di hati, baik berupa ucapan, tindakan maupun pendapat ini yang berakibat melakukan sesuatu yang jelas itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tandanya. Sehingga orang tersebut tidak menahan keinginan-keinginan yang jelas itu larangan. Itu berarti sholatnya orang tersebut diterima. Hal seperti ini perlu kami jelaskan karena itu bisa dibuat bahan untuk ngoreksi diri. Kalau diri ini masih banyak keinginan-keinginan mengoreksi kesalahan orang, masih banyak kita ini menjelek-jelekan orang, itu kita kembalikan bahwa sholat kita masih belum diterima. Itu. Bila mana sholat itu sudah diterima, itu tidak akan mungkin ada. Jadi sangat sederhana sekali melihat hal-hal yang apa yang tidak Anda sukai itu kok terus-menerus di hati. Ini yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita lakukan itu adalah memperbaiki sholatnya tadi. Walaupun keterangannya di situ hanya sholat, tetapi itu rinci. Tidak mungkin sholatnya orang tersebut itu bisa melakukan sholat karena Allah, itu sudah tidak mungkin. Pasti karena sesuatu, makanya sulit diterima. Padahal kalau sholat itu karena Allah, itu hak pasti diterima. Soalnya apa? Soalnya Allah Maha menerima. Itu. Cuma begini, seseorang bisa sholat karena Allah apabila dia punya rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Itu selalu dibaca pagi, siang, sore, dan petang. Itu aja dibaca dalam hati dan bacanya karena Allah setiap saat. Yang disebut zikrullah itu yaitu zikir yang bisa dilakukan karena Allah itu hanya 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama. Apabila itu dipunyai dan dipegang, maka bisa orangnya sholatnya karena Allah. Itu. Nah, kemudian setelah sholatnya itu karena Allah, otomatis orang itu menunaikan zakat rukun Islam yang ketiga itu juga karena Allah. Nah, kemudian dilanjutkan puasa bulan suci Ramadan, ini ya karena Allah.
bukan karena pahala, bukan karena wajib walaupun jelas diwajibkan, bukan karena perintah walaupun jelas diperintah, tapi karena Allah puasa itu. Kemudian bisa pergi haji bila mana mampu. Kalau dikembalikan lagi, seseorang tidak mungkin bisa pergi haji karena Allah, tidak mungkin, kecuali orangnya puasanya karena Allah. Itu. Seseorang pun puasa karena Allah juga tidak akan mungkin, kecuali orangnya menunaikan zakat rukun Islam yang ketiga itu karena Allah. Seseorang juga tidak mungkin bisa tunaikan zakat itu karena Allah, kecuali orangnya sholatnya karena Allah. Kalau dilanjutkan lagi, sholat tidak mungkin bisa dilakukan karena Allah, kecuali orangnya punya dua kalimat syahadat rukun Islam yang selalu dibaca setiap saat dan bacanya karena Allah. Itu cukup di dalam hati. Itulah pengertiannya. Apabila itu dilakukan, jadi rukun Islam yang 5 itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu kesatuan. Ya itulah jalan yang lurus. Ya itulah syariat Islam. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, itu perlu kita renungkan. Jadi kita jangan terbiasa melakukan sesuatu yang mana jelas itu dimurkai oleh Allah. Salah satu contoh, seseorang itu biasanya senang korupsi. Kalau sedang punya uang, dia tidak mungkin punya niat korupsi. Tapi begitu dia terjepit, dia akan nekat korupsi. Itu bukan tanda-tanda, tapi ciri-ciri. Ciri-ciri yang sholatnya belum diterima. Bila mana sholatnya itu sudah diterima, maka keinginan walaupun terjepit bagaimana, dia tidak punya keinginan untuk korupsi tadi. Secara otomatis. Hanya Allah sendirilah yang mampu mencegah segala kemungkaran itu. Hanya Allah sendiri. Selain itu tidak akan ada yang mampu. Dan Allah akan mencegahnya bila mana sholatnya orang itu diterima. Loh, kembali ke situ lagi. Itu. Jadi kita harus memahami, kita berbicara, kita mengucap, harus jelas apa yang kita bicarakan. Itu. Banyak contoh-contoh seperti itu. Seandainya orang ini biasanya bermain judi, ditahan tidak bisa. Terus ada keinginan untuk berjudi. Itu juga ciri-ciri namanya. Ciri-ciri yang sholatnya belum diterima. Saya tidak bilang kalau sholatnya nggak diterima, tapi saya bilang sholatnya belum diterima. Apabila beliau ini mau merubah, ya, yang tadinya karena sesuatu diganti karena Allah, seperti yang kami sebutkan tadi di atas, yang syariat Islam itu utuh seperti yang tadi, dia nggak usah dilarang, nggak usah diapakan, dia tidak kepingin sama sekali. Jadi siapapun yang lewat jalan yang lurus syariat Islam tadi, niat-niat baru berupa niat tetapi sudah diambil oleh Allah. Diambil, dibersihkan sehingga tidak mungkin dia akan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudaraku yang sangat penting dan perlu Anda pahami. Kita berbicara, kita harus jelas apa yang kita bicarakan. Terus yang disebut Islam, ini apanya yang Islam? Yang Islam itu agamanya. Jadi kita harus paham itu. Kemudian Muslim. Apa yang disebut Muslim? Itu orangnya. Jadi Muslim itu orang. Itu. Lalu apa yang disebut mukmin? Mukmin itu sifatnya. Itu. Jadi kita mendengar sesuatu, kita pun harus jelas asal kata sesuatu tadi. Itu. Jurusannya kemana? Itu. Baru bisa difahami tiap-tiap perkataan, tiap-tiap pembicaraan. Kafir itu apa? Kafir itu sifat kalau sekarang. Kalau dulu zamannya Rasul itu ya orang kafir. Dulu orang dulu. Tapi ketika Rasulullah memutuskan untuk berhenti berperang, memutuskan untuk berhenti berperang, diganti perang melawan hawa nafsu kita sendiri, baru yang namanya kafir tadi menjadi sifat. Nah, kita ini harus mawas diri, jangan sampai yang Islam itu baru agamanya, itu. Agamanya memang Islam, tapi tabiat, sifatnya pas apa tidak, itu.
Jadi janganlah kita semua melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Seseorang bicara itu pun melakukan sesuatu, tapi orang bicara itu faham apa enggak dengannya disampaikan. Itu perlu sekali kita memahami. Itulah yang perlu kita tafakur, perlu kita berpikir. Itu. Nah, kemudian selanjutnya lain dari urusan yang tadi kami bicarakan, tadi bicara tentang Islam, tapi kalau yang kami bicarakan ini tentang manusia. Jadi minggu yang lalu kami terangkan bahwa penyebab dari penyakit diabetes itu ialah orangnya selalu berprasangka buruk dan terus menerus kepada kedua orang tua, kepada kedua mertua, kemudian tidak bijaksana terhadap anak-anaknya. Itulah penyebab penyakit diabetes. Bagi Anda yang memang sudah terlanjur terkena itu, maka solusinya ialah perbaiki sifat Anda. Perbaiki cara berpikir Anda tentang kedua orang tua dan kedua mertua tadi. Yakinlah bahwa itu bukan turunan dari orangnya, tapi keturunan dari sifatnya. Kita nurun sifatnya. Itu makanya tadi sebelumnya kami jelaskan apa bedanya sifat dan orang tadi. Itu yang nurun tadi itu bukan orangnya, tapi sifatnya Anda turun. Maka walaupun tetangganya pun kalau sifatnya nurun itu bisa terkena diabetes. Itu bagi Anda yang sudah terlanjur terkena, maka jangan berkecil hati. Caranya harus samaan perbaiki hubungan dengan kedua orang tua dan kedua mertua tadi. Bagaimanapun sifat beliau, dia baik apa orang, dia orangnya suka marah apa tidak, itu tidak masalah. Yang dipertanyakan sikap Anda kepada kedua orang tua Anda, kepada kedua mertua Anda. Tetap samaan perbaiki, terlepas dari bagaimana beliau-beliau ini. Itu yang pertama. Kemudian ke bawah kepada anak-anaknya, kepada adiknya, baik itu yang suka atau tidak, kepada sampean harus sambung dengan semuanya. Kalau ada salah satu anak yang berbuat baik dan nurut sama orang tua, itu bukan dari Anda, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada anaknya yang nakal, yang seenaknya sendiri, lah itulah cermin Anda. Itu caranya. Marilah kita sesama mukmin selalu mawas diri seperti itu. Allah ini Maha Pengampun. Tapi walaupun kita membaca istighfar 1 juta kali ya, tapi kalau kita tidak mau mengakui kesalahan, maka ampunan belum bisa diberikan. Ampunan akan diberikan ketika orang itu mau mengakui kesalahan. Jadi hal yang buruk kepada istri maupun anak-anak kita itu hak dari diri kita sendiri. Kalau istri yang nurut, anak-anak yang nurut dan patuh, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kalau itu Anda lakukan, maka di hati Anda bersih dari sifat sombong, bersih dari sifat nyalahkan orang lain. Itu. Dan Allah memberi ampunan. Ampunan akan diberikan ketika orang tersebut mau mengakui kesalahan. Itu. Lah, yang tak masukkan itu tadi terlepas dari Anda ini orang Islam apa orang Kristen apa orang apa saja, agama apapun, bangsa apapun, suku apapun. Kalau orang tersebut ini seenaknya sendiri dengan kedua orang tua, seenaknya sendiri kepada mertua, dan seenaknya sendiri kepada anak-anaknya, bisa dipastikan orang itu akan kedatangan tamu namanya diabetes. Anda tidak akan bisa sembunyi dimanapun. Sembunyi dimanapun tetap akan datang. Itu. Jadi bagi yang belum terkena, jaga sifat tadi. Usahakan jangan Anda punya prasangka buruk kepada orang tua dan kepada mertua. Walaupun mungkin mereka seenaknya sendiri, itu urusan masing-masing. Yang dipertanyakan sikap Anda kepada orang tua dan mertua tadi. Itu. Juga sama halnya dengan anak-anak.
Kalau ini ada upaya untuk merubah, memperbaiki cara berpikir seperti yang tadi, walaupun sudah terlanjur kena, maka penyakit itu akan menurun, akan bergerak ke arah membaik gitu. Tapi semakin benci Anda dengan orang tua maupun kepada kedua mertua, semakin parah itu. Yang pertama, Anda harus yakin bahwa itu ada obatnya. Memang kalau menurut medis katanya tidak ada obatnya. Tapi kalau menurut Rasulullah SAW itu ada obatnya. Seluruh penyakit ada obatnya kecuali pikun. Itu kalau menurut Rasulullah. Kalau menurut medis katanya tidak ada. Itu. Jadi selaku umat Islam kita harus merujuk, harus berfokus kepada apa yang disampaikan oleh junjungan kita, oleh panutan kita. Itu. Jangan ada keraguan tentang itu. Dan ini ada sedikit resep buat Anda yang sudah terlanjur terkena dan rumahnya jauh dari kota. Anda tidak perlu sibuk-sibuk, tidak perlu repot-repot ya. Anda beli buah rambutan sebanyak 3 kilo. Kemudian Anda kupas daging rambutan tadi, berikan kepada yang suka dengan rambutan. Tapi yang perlu Anda ambil semua isinya dan kulitnya. Kemudian isinya tadi itu Anda sangrai. Anda sangrai, digoreng sampai kering betul. Usahakan agak sedikit setengah gosong itu. Kemudian tumbuk halus hingga terasa halus Anda sentuh. Ditumbuk terus hingga halus. Lah itu dicampur dengan kopi juga bisa, langsung begitu juga bisa. Tapi yang biasa kami tahu tadi dicampur dengan kopi. Ukurannya kalau kopinya itu seandainya 1 on, maka serbuk biji rambutan tadi setengahnya. Itu ukurannya, dicampur kemudian diminum seperti minum kopi biasa. Itu diabat Anda lambat laun akan membaik. Kemudian kulitnya itu Anda sangrai juga, Anda jemur hingga kering, disangrai, ditumbuk seperti yang tadi. Ini bila mana ada orang yang rambutnya rontok atau botak atau apa, itu Anda beri minyak zaitun. Minyak zaitun dikasih sedikit, kemudian bila mau tidur dioleskan ke bagian kepala yang botak tadi. Dan pesan kami kalau untuk obat penumbuh rambut tadi jangan memakai kimia sama sekali, karena itu ada efeknya. Dan efeknya biasanya itu orangnya mengalami lemah syahwat. Jadi sangat tidak enak. Rambutnya tumbuh tapi syahwatnya lemah. Itu sangat tidak enak. Ini bagi Anda yang rumahnya jauh dari kota, itu bisa diusahakan di tempat Anda sendiri. Kemudian penyakit berikutnya yang perlu kami jelaskan di sini, kanker otak. Ya, penyebab dari kanker otak. Ini juga berlaku bagi agama apapun, bangsa apapun, suku apapun. Anda tinggal dimanapun. Penyebab dari penyakit kanker otak itu ialah kita bertahun-tahun selalu berprasangka buruk kepada ayah. Walaupun ayah kita mungkin seorang maling, seorang bajingan, seorang apapun, tapi sampai-sampean prasangka buruk dengan beliau, maka nanti Anda akan menuai hasilnya. Menuainya ya tadi, kena kanker otak. Itu. Jadi siapapun orangnya, bangsa apapun, suku apapun, apabila selalu prasangka buruk dengan bapaknya, akan terkena penyakit dan penyakitnya ada di kepala. Kalau tidak kanker otak, sinusitis. Kalau tidak sinusitis ya apapun namanya, yang jelas penyakitnya ada di kepala. Itu. Jadi mari jaga sifat Anda. Kenapa kok begitu? Kalau prosesnya secara ilmiah itu demikian. Seandainya Anda itu melihat orang yang sangat menarik, orang yang sangat cantik lawan jenis Anda, ya, sampean melihat dalam jarak dekat.
Di dalam tubuh Anda pasti ada sesuatu yang bergerak. Ada sesuatu yang menegang. Itu sudah pasti. Lah, yang bisa menegangkan sesuatu tadi bukan hanya rasa senang. Rasa benci pun bisa begitu. Gitu. Jadi seseorang apabila sudah membenci ayahnya ya, di salah satu bagian otak itu ada sesuatu yang menegang. Terus menerus dan bertahun-tahun. Lah penegangan-penegangan yang tidak pada tempatnya inilah akhirnya tumbuh suatu masa. Ditambah bertahun-tahun lagi akhirnya masa tadi hidup. Jadilah kanker otak tadi. Itu prosesnya begitu. Jadi siapapun yang terkena penyakit otak, maka upayakan Anda walaupun nggak minta maaf ya, akan lebih baik Anda datang dan minta maaf. Kalau tidak bisa pun cukup Anda bersihkan hati dari prasangka buruk kepada bapaknya. Zaman sering datang, sering ketemu, jangan ada ketegangan dengan bapaknya. Maka kanker otak pun sangat melemah. Semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah. Itu. Jadi di dunia ini tidak ada suatu akibat yang tanpa sebab. Juga tidak ada sebab yang tidak berakibat. Itu tidak ada. Semua akibat itu ada sebabnya. Hanya manusia kesulitan mencari. Itu. Ini bagi pria maupun wanita, bagi orangnya agama apapun, tidak pandang bulu, baik kiai atau bukan, baik orang Dayak, orang ulama apapun, kalau dia prasangka buruk dengan bapaknya, tunggu saatnya kanker otak tadi. Itu. Jadi tidak ada orang yang menanam tidak menuai, itu enggak ada, pasti tumbuh. Barang siapa yang menabur benih sambil berlari dan menangis, suatu saat akan menuai. Itu. Jadi penyelesaiannya juga sederhana, robah cara berpikir kita, jangan ada prasangka buruk dengan bapaknya, berbuatlah baik kepada bapaknya, maka keganasan dari kanker itu tadi akan menurun jauh. Seandainya diobati, obat itu bisa bekerja maksimal. Itu. Lah ganas dan tidaknya sebenarnya yang sakit itu sendiri tahu. Tinggal seberapa bencinya dengan bapaknya. Semakin benci maka semakin ganas itu penyakit. Itu kanker otak. Kemudian penyakit usus buntu. Orang terkena penyakit usus buntu. Penyebab dari penyakit usus buntu tadi yaitu orangnya selalu cemas tentang pendapatan. Setiap hari isinya cemas saja. Bekerja belum selesai sudah mikir nanti ini makan apa saya ini, apa yang dimakan ini. Terlalu ketakutan dengan nggak makan itu akan berdampak di usus Anda. Bisa terkena penyakit usus buntu. Dan ini alhamdulillah kami punya obatnya kalau usus buntu. Bila mana saudara-saudara kita khususnya yang tinggal di Indonesia, bila mana sakit usus buntu, Anda bisa menghubungi kameramen kami. Di situ sudah ada alamatnya. Sama ngeband nanti saya kirimi secara gratis. Gratis, tidak pakai beli, tidak pakai, dan tidak akan operasi. Itu tidak akan lebih dari 6 hari diminum. Pertama minum itu sudah terasa nggak sakit. Terus menurun sakitnya hingga selesai. Begitu mendapat 10 hari, Anda cekkan lagi, Anda bawa ke lab, sudah bersih itu usus buntu tadi, walaupun sudah bengkak. Bahkan pernah ada yang sudah bocor pun selesai. Hal itu kami dengan senang hati, bila mana salah satu dari Anda yang terkena itu, dan agama apapun Anda, agama apapun, bukan hanya orang Islam. Tetapi karena ini obat belum punya nomor BPOM, maka kami bisa melakukan itu hanya di wilayah Indonesia. Di luar itu masih belum bisa. Kami sedang dalam proses tempatnya. Persyaratan dari CPOTB itu bangunannya sudah harus selesai.
kami berikan, kami kirimkan dengan gratis. Jadi di seluruh wilayah Indonesia bisa melakukan itu. Itu kalau khusus buntu. Itu. Kemudian ada lagi penyakit jantung. Penyebab dari penyakit jantung tadi, Anda terlalu sering berprasangka buruk kepada istri. Kebanyakan pria yang sakit jantung tadi. Kalau Anda punya prasangka buruk atau curiga terus menerus di hati Anda, itu di jantung Anda ada sesuatu yang menegang. Lah tegangan-tegangan tadi makin lama makin membentuk sebuah bahkan mungkin bisa kanker, mungkin bisa gagal jantung. Pokoknya gendalanya ada di jantung. Itu penyebabnya itu. Bila Anda sayang kepada jantung Anda, maka sayangi istri Anda. Jangan ada prasangka buruk dengan istri. Itu. Tapi kalau seorang wanita prasangka buruk kepada suami, bukan hanya itu. Kalau wanita selalu berprasangka buruk kepada suami, ini ada 3 ancamannya. Bisa kanker serviks, bisa kanker payudara, juga bisa jantung. Itu. Jadi apabila di hati ibu-ibu khususnya ya ada prasangka buruk, kekhawatiran dengan suami, itu harus dihilangkan sama sekali. Caranya ialah, ini sekedar saran ya. Apabila suami Anda mau berangkat kerja atau berangkat pergi dari rumah, di hati Anda jangan diisi prasangka-prasangka buruk. Jangan-jangan nanti papanya ini pergi, jangan-jangan nanti ke sana, itu harus dihilangkan. Caranya sambungkan hati kepada Allah. Hati Anda bunyikan, ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa melindungi suami saya. Itu. Setiap kali baik anak maupun suami pergi, baik itu pamit apa tidak, maka hati Anda bilang seperti itu. Maka bukan tidak mungkin suami Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia punya niatan mau menggok, apabila hati yang di rumah itu begitu, maka keinginan menggok tadi akan diambil kembali oleh Allah. Akan diambil niatan-niatan yang berakibat tidak disukai tadi. Itu. Saudara-saudaraku sekalian yang teramat kami hormati, masih banyak seluruh penyebab penyakit. Alhamdulillah Allah memberitahukan kepada saya lewat petunjuk-petunjuknya, dan itu lambat laun pelan tapi pasti akan kami sampaikan dari sedikit demi sedikit. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan, dan salam kami kepada seluruh pemirsa baik yang di luar maupun yang di dalam negeri. Terimalah salam dari kami. Dan siapapun yang membuka YouTube ini, harapan kami bersamaan dengan itu dibukalah hati Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.